Ternyata kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Keputusanku mengikuti kontes Miss Waria Indonesia tahun lalu merusak kebahagiaan itu. Salsa sangat kecil dan rapuh. Aku selalu takut putri kecilku ini kesakitan seperti waktu ia berumur 1 bulan. Ketika itu mulut Salsa berjamur dan tak bisa dibuka. Aku panik. Apa yang terjadi pada putriku? Bagaimana bila ia tak bisa membuka mulut untuk selamanya? Satu-satunya yang kuingat hanyalah ibu. Hanya ibulah tempatku bertanya. Setelah menelepon ibu, hatiku sedikit tenang. Ternyata hanya masalah botol minuman Salsa yang tidak kubasuh setiap aku memberinya minum. Aku segera konsultasi ke dokter, dan Salsa pun lepas dari bahaya. Sebagai bayi yang sangat lucu, sangat cantik dan sangat montok, sehingga di mana-mana saya bawa dia, keberadaan dia bersama saya itu suka menjadi sorotan bagi orang-orang di sekeliling saya. Saat itu aku benar-benar merasa di puncak kebahagiaan. Saya mendapatkan sisi kebahagiaan yang mana saya menjalani hidup saya seperti layaknya keluarga-keluarga yang lainnya. Ternyata kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Keputusanku mengikuti kontes Miss Waria Indonesia tahun lalu merusak kebahagiaan itu. Pasanganku meninggalkan aku walau aku berhasil memenangkan kontes itu. Saya diberi komitmen sama dia, saya kalau bisa tutupin serapi mungkin bahwa diri saya adalah diklaim sama dia seperti perempuan original. Tapi dengan ajang kompetisi itu kan berarti menguak tabir saya siapa saya sebenarnya. Aku menang dan dikirim pergi ke Thailand. Tapi rasanya tetap tak sebanding. Kepergiannya membuat hatiku sengsara. Merasa bahwasanya dia laki-laki, dia punya harga diri, dia pernah komitmen dengan saya dan saya pernah komitmen sama dia. Kenapa harus saya ingkari? Kenapa harus saya bohongin? Ternyata lambat laun dia pulang ke rumah orang tuanya. Aku sakit hati. Tega-teganya ia meninggalkanku hanya karena aku berusaha menjadi diriku sendiri. Tahukah dia, aku capek berbohong, berakting bahwa aku wanita tulen padahal bukan. Aku tak mau bohong. Aku adalah seorang waria. Entahlah, mungkin ia malu. Atau mungkin ia takut dianggap tidak normal oleh orang lain. Hanya karena masalah kecil yang tadinya saya bilang wanita, terus saya harus mendapatkan dan dia mendapatkan bahwa saya adalah seorang waria. Hanya seperti itu aja, puing-puing yang pernah dibangun dari dasar sampai seperti ini selama 5 tahun bisa kandas. Sudahlah. Aku mencoba tak memikirkannya. Toh hidupku masih panjang. Kuakui rasa kehilangan itu tetap ada. Apalagi Salsa yang sudah terlanjur dekat dengan padanya. Kerinduan Salsa pada papanya membuat hatiku tambah sakit. Cuman saya kan belum mengerti keadaan bahwasanya dia itu harus, papanya kenapa kok harus pergi? Kenapa dia pas dia kangen, Bunda tolong dong telepon papa, aku kangen nih katanya. Kalau pas lagi dengar seperti itu saya juga ada terenyuh. Andai kata saya menjadi dia, gimana kehilangannya? Aku tak bisa berbuat apa-apa. Paling aku hanya berharap lama-lama Salsa akan melupakan papanya itu. Sejak saat itu aku jera berhubungan dengan laki-laki. Aku jera berharap hubungan abadi dengan seorang lelaki. Laki-laki sampai kapanpun juga
tidak akan pernah akan abadi dengan kita. Hanya mukjizat lah yang bisa bikin seperti itu. Karena cepat ataupun lambat kita akan terpisahkan oleh sang pasangan kita. Kalau tidak dipisahkan oleh keadaan, kita akan dipisahkan dengan maut. Hidup, jodoh, rezeki dan maut adalah kuasa Tuhan. Kalau andai kata saya suatu saat mendapatkan jodoh kembali yang diberikan Tuhan, saya akan pikir 1000 kali, karena saya tidak pengen mengalami kegagalan saya seperti ini. Kini hanya Salsa tempatku mencurahkan segala gundah hati. Aku memang merasa belum lengkap dan belum sempurna. Tapi saat ini kehadiran Salsa saja sudah cukup. Salsabila Anggia Putri, putri kecilku yang cantik, semerbak bagai melati.